Selamat pagi untuk para partisipan. Terima kasih telah hadir di acara webinar Surviving Business Lockdown and Customer Service Challenge. Perkenalkan, saya Ratu Sarah Monika dan tim speaker kita Bapak Dwi Laksono Prabowo, Bapak Johannes Kurniawan Marbun, dan Ibu Lina Sahari Andriani. Untuk selanjutnya materi presentasi kita yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Dwi Laksono Prabowo. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Halo, baik, terima kasih Ratu. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami dari ACAP akan membagikan beberapa informasi yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu berkaitan tentang tren bisnis, tentang teknologi, dan tentu saja tantangan besar apa saja yang dihadapi bagi para pelaku usaha di era globalisasi ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita lihat video berikut ini. Along the continued globalization, digitization, and personalization, digital payment development is becoming more diversified. AsiaPay has become Asia's first online payment system provider for banks and merchants in the Asia-Pacific region, providing one-stop, advanced digital payment services and technical solutions. Mastering the world trend of digital payments is the key to business success. Merchants can use PayDollar, the one-stop, multi-language, multi-currency platform. PayDollar supports the latest mobile e-wallets, has the latest international 3D Secure implemented, and provides the most comprehensive, advanced and secure one-stop payment solution. AsiaPay is supported by a professional team with close to 20 years of experience. Well trusted by banks, financial institutions, and corporate clients, AsiaPay is your most trusted partner in Asia. Oke, terima kasih. Tadi adalah sedikit gambaran tentang overview AsiaPay berkaitan tentang teknologi kita. Oke, saya akan mulai pada materi saya yang pertama. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, bahwa dunia sedang berduka karena wabah pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Cina hingga saat ini telah masuk ke negara Indonesia. Wabah virus corona memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, bahkan di kawasan Asia. Tidak dipungkiri, Indonesia juga saat ini tidak lepas dari efek yang dikenal dengan sebutan COVID-19 ini. Next slide, sorry. Indonesia juga tak lepas dari efek wabah saat ini. Beberapa sektor Indonesia yang paling besar terdampak virus ini yaitu industri travel. Di dalamnya ada maskapai dan industri travel yang lain, pariwisata, industri manufaktur, dan banyak lagi. Industri yang terkena dampak pandemik ini terutama pada saat pemerintah mengumumkan status darurat di tiap-tiap daerah, semua aktivitas jual beli cenderung turun bahkan berhenti total. Dan dari fenomena ini tapi dari data transaksi yang kami terima di sistem aktivitas jual beli yang ada di sistem kita, sekarang polanya cenderung berubah. Contoh seperti merchant kami, salah satu merchant kami yaitu XP, aktivitas transaksinya yang tadi cenderungnya kebanyakan datang dari offline, cenderung di transaksi online-nya naik begitu signifikan. Dan begitu juga dengan beberapa merchant kami. Dan yang menarik juga adalah beberapa perusahaan retail besar di Indonesia mendatangi kami dan sedikit berkonsultasi untuk membangun sistem online yang baik dan aman. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya agar bisnis mereka tetap bisa berjalan. Berbicara tentang global online system, seperti merchant kami, contohnya adalah Finance, Mothercare, McDonald, Accor Hotel, XP, mereka telah membangun global online system yang tidak hanya menangkap aktivitas jual beli di satu negara saja,
tapi memungkinkan untuk bisa mendapatkan revenue di beberapa jaringan negara target mereka sekaligus dengan mudah dan aman. Di industri e-commerce, sangatlah penting membangun segala sesuatunya dengan sesimpel mungkin, dengan mudah, dengan cepat, dan pada level keamanan yang tentu saja keamanan yang tinggi. Dan pada dari data transaksi pada tahun 2019 kemarin, Indonesia internet ekonomi mencapai 100 miliar dolar dan diprediksi akan meningkat 3 kali lipat di tahun 2025, yaitu sebesar 300 miliar dolar. Pertumbuhan dari mobile e-commerce yang menawarkan proses bertransaksi lebih mudah, cepat dibandingkan dengan transaksi dengan menggunakan desktop. Dari statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi online yang menggunakan mobile device untuk bertransaksi online lebih besar, sebesar 43% dibandingkan dengan menggunakan desktop komputer. Mari kita lihat slide globalisasi yang mendorong digitalisasi. Di beberapa negara, pertumbuhan dari bisnis muncul dengan model-model baru, memacu dan mengembangkan sistem baru dari retail logistik, dan dari security ke industri keuangan. Digitalisasi muncul karena adanya permintaan besar yang cenderung ingin memproses segala sesuatunya lebih mudah, cepat dan efisien, terutama cara pembayarannya. Dan berbicara soal pembayaran, banyak evolusi dari pembayaran itu sendiri. Contoh di negara Thailand, next, Indonesia dan Filipina, muncul evolusi dari pembayaran itu sendiri, yang menggunakan pembayaran digital, yaitu wallet seperti GoPay, GrabPay, OVO, dan banyak lagi. Mari kita lihat digitalisasi bersinggungan dengan personalisasi. Dengan meningkatnya pembayaran digital, payment channel di beberapa negara juga fokus di personalisasi, seperti GrabPay, GoPay, dengan menganalisa transaksi histori mereka dari para customer mereka yang berbasis artificial technology, yaitu kecerdasan buatan. Melihat tren e-commerce saat ini seperti dropshipper, dan juga memungkinkan pelaku bisnis atau pedagang tidak perlu menyimpan barang-barang dagangannya atau membeli terlebih dahulu. Dengan begitu lebih efisien dan cost-nya juga lebih sedikit yang mereka keluarkan. Model ini adalah salah satu tren perdagangan online yang saat ini marak di Indonesia terutama. Customer ada di mana-mana, pasar bebas, kompetisi tidak lagi hanya di satu channel saja, tapi beraneka ragam channel marketing atau multi channel seperti bisa juga dengan seperti Bukalapak. Mereka jual bukan hanya secara offline, tapi juga jual secara online dan dari berbagai channel platform. Dan mari kita lihat bagaimana bisnis bergerak memanfaatkan omni channel. Di slide ini, faktanya bagus atau tidak service yang telah diberikan dari channel online atau offline, 73% customer berbelanja melalui beberapa channel, bahkan berbelanja melalui online, dan mengambil dan membayar secara offline pun sudah mulai menjadi standar di Indonesia. Mari kita lihat gangguan dari perubahan daripada market dan bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Next slide, Yap. Mari kita fokus pada MICE, yaitu payment method, payment infrastruktur, dan channel, dan experience-nya. Kalau kita berbicara dengan payment method, kita berbicara metode pembayaran apa saja yang akan kita berikan pada customer kita. Metode yang di beberapa negara mungkin metode pembayarannya banyak beraneka ragam, terutama di Indonesia yang metode pembayaran itu sangat beraneka ragam. Bahkan sekarang muncul metode digital pembayaran yang tadi sempat saya sudah sebutkan di awal, yaitu muncul wallet yang
saat ini sudah beredar di Indonesia yang menawarkan kemudahan pembayaran itu sendiri. Dan juga kalau berbicara dengan payment metode, kalau dari beberapa payment metode seperti net banking, convenience store, kartu kredit, ada juga wallet, itu berkaitan tentang segmentasi target dari perusahaan yang Bapak Ibu sekalian sedang jalankan. Misalkan contoh untuk produk-produk yang memang sangat dibutuhkan dari masyarakat luas, terutama kita juga harus melihat dari market Indonesia sendiri. Banyak sekali orang-orang di Indonesia juga hanya tidak banyak yang memiliki kartu kredit, maka kita juga harus siap menawarkan untuk payment metode yang lain seperti convenience store atau mungkin juga e-wallet, digital transaksi seperti GoPay dan lain-lain. Dan payment infrastruktur. Jadi karena sekarang sistem dari perusahaan itu sedang dibangun dengan model yang baru, dengan channel-channel yang banyak, tentu saja harus ada satu platform yang bisa menjangkau itu semua, yang bisa berintegrasi dengan beberapa sistem yang Bapak Ibu sekalian miliki. Dan juga dari channel. Kalau kita berbicara soal channel itu adalah cara bayar ataupun pintu masuk kita bisa menerima uang tersebut. Misalkan kita bisa menawarkan channel-channel seperti seperti sekarang kita ada penjualan dari retail yang menawarkan bukan hanya melalui online, tapi juga melalui Facebook ataupun dengan channel-channel yang lain. Apabila kita menawarkan channel seperti Facebook, kita juga harus memberikan metode pembayaran yang berbeda. Karena seperti Facebook, kita tidak bisa mengambil uang, mengambil transaksi tersebut tanpa kita mungkin mengirimkan link payment seperti yang Asia Pay miliki. Dan juga experience, ya, kalau kita ingin bekerja sama dengan satu channel ataupun payment gateway di Indonesia, tentu saja kita juga harus melihat experience mereka. Oke, berikutnya akan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh partner Asia Pay yang ada di Bali, yaitu Mr. Johannes Marbun. Untuk waktu kita persilakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Bowo. Saya Johannes Marbun dari Sales Marketing Department Asia Pay Indonesia beroffice di Bali. Saya ingin mengajak Anda untuk mengenal Asia Pay lebih jauh lagi. Asia Pay sendiri sudah beroperasi dari tahun 2000 dan sudah bekerja sama dengan lebih 200 bank dan sistem pembayaran baik lokal maupun internasional. Untuk di negara Cina, Hong Kong, dan Taiwan sendiri, Asia Pay sudah menyediakan koneksi langsung agar bisa terhubung dengan Alipay dan WeChat Pay. Sementara untuk di India, Asia Pay sudah bergabung dengan sistem pembayaran lokal terbesar yaitu RuPay. Next. Dan lalu untuk kita lihat untuk di Asia Tenggara sendiri, terutama untuk Indonesia, Asia Pay sudah bergabung dengan e-wallet dan fintech Kredivo, dan kita yakinin bahwa ini adalah metode pembayaran yang akan populer ke depannya. Next. Dan secara global juga Asia Pay sudah bergabung dengan UITP dan PayPal, Yandex, dan masih banyak lagi. Next. Kita akan membahas sedikit bagaimana insight Indonesia secara global mengenai pembayaran di masa mendatang. Indonesia sendiri adalah negara keempat yang memiliki kelas menengah tertinggi di seluruh Asia Tenggara, menjadikan Indonesia pangsa pasar ekonomi peringkat ke-6 di dunia di atas Argentina, Turki, dan Belanda. Sehingga memunculkan 6% bahwa POS, transaksi online itu menggunakan digital mobile e-wallet saat ini. Dan ini akan growing terus-menerus sebanyak 19%.
hingga tahun 2023. Jadi indikator ini menunjukkan bahwa Indonesia memang pasar yang akan bertumbuh terus ke depannya. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini, kita bisa melihat banyaknya penjualan yang sudah mulai shifting, mulai dari offline menjadi online. Dan ini juga mengurangi transaksi tunai langsung. Tapi tantangan di penjualan online ini biasanya hampir 50% penjualan dunia online ini gagal karena penjual tidak memiliki kanal pembayaran yang aman dan metode pembayaran yang disukai oleh customer. Next. Selanjutnya kita akan membahas pembayaran cashless. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa ini transaksi online ini growing-nya sangat besar sekali. Jadi customer online ini sudah berubah menjadi cashless communities. Di sini sudah terbukti di Indonesia kita melihat banyaknya pertumbuhan e-wallet. Next. Jadi semua e-wallet ini digunakan bahkan mulai dari penjualan online hingga ke retail payment-nya. Lalu next. Nah, seperti kita lihat bahwa Asia Pay sekarang sudah terhubung dengan e-wallet OVO dan e-wallet Dana. Next. Ini adalah trending yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu adalah mesin self-checkout. Saat ini di Jakarta sudah ada salah satu toko retail online yang memiliki toko retail fisik yang sudah bisa menggunakan mesin automatic self-checkout. Jadi data customer itu akan di-tokenize dan disimpan, sehingga mereka hanya perlu melakukan verifikasi pembayaran cukup dengan face atau voice recognition atau dengan fingerprint juga. Jadi data biometrik itu akan dicocokkan oleh token yang dimiliki penjual dan transaksi akan dimulai. Next. Selanjutnya kita akan mengenal infrastruktur yang telah dibangun Asia Pay untuk para merchant-nya. Jadi Asia Pay sendiri sudah memiliki infrastruktur yang mengcover seluruh metode datangnya customer. Seperti yang Anda ketahui, pelanggan bisa datang melalui internet, website, phone call, ataupun offline dengan cara mengunjungi langsung ke toko. Next. Di sini merchant mulai memiliki beberapa metode untuk melakukan transaksi kepada customer-nya, mulai dari internet booking engine untuk hotel dan restoran. Dan Asia Pay juga sudah bekerja dengan banyak e-commerce platform seperti Shopify, WooCommerce, Magento, dan lain sebagainya untuk mempermudah konektivitas ke platform pembayaran. Jadi begitu customer datang dan browsing website Anda dan langsung masuk ke platform e-commerce, nah platform ini sudah langsung terkoneksi dengan API yang ada dari Asia Pay sendiri. Next. Pada saat customer sudah siap untuk melakukan pembayaran, mereka akan dibawa ke pay-gate system. Di Indonesia sendiri disebut sebagai pay dollar, sementara di Filipina kita sebut sebagai peso pay dan di Thailand sebagai Siam Pay. Di dalam sistem ini seluruh metode pembayaran yang disukai oleh customer itu akan digabungkan menjadi satu terminal. Jadi setiap customer tinggal memilih metode pembayaran yang disukai oleh mereka. Bahkan untuk kartu kredit ataupun kartu debit, Asia Pay juga membantu merchant juga agar bisa bergabung dalam program pembayaran cicilan 0%, redeem point kartu kredit customer, hingga ikut ke dalam program diskon yang dilaksanakan oleh penyedia kartu kredit. Next. Setelah semuanya sudah sesuai, kami akan mengantarkan data transaksi yang sudah diverifikasi kepada bank yang digunakan merchant agar bisa langsung mengakuiring hasil transaksinya. Di sini Asia Pay berperan untuk membantu merchant agar mendapatkan uang hasil transaksinya lebih cepat. Next. Jadi ini adalah garis besar omnichannel dari Asia Pay.
Dengan adanya infrastruktur ini, Asia Pay bisa memberikan solusi lebih tepat kepada keperluan customer, laporan transaksi real time kepada merchant sehingga mendapatkan dana hasil transaksi lebih cepat juga kepada merchant. Untuk selanjutnya kita akan membahas dunia e-commerce secara global. Saya ingin memperkenalkan Ibu Lina Sahari yang akan menjelaskan lebih lanjut. Saya persilakan Ibu Lina. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lina Sahari Andriani. Saat ini saya menjabat sebagai Assistant Account and Operation Manager. Kali ini saya diminta untuk sedikit membawakan materi mengenai dunia e-commerce yang bersinggungan dengan PayDollar. Seperti kita tahu bahwa saat ini Indonesia menggalakkan e-commerce untuk bisa meningkatkan jalur perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, di mana semua sisi kehidupan dan industri itu sudah terkait dengan e-commerce, di mana mungkin yang kita tahu di tahun kemarin 2019 putaran uang yang ada di Indonesia dalam transaksi e-commerce itu mencapai 11 sampai 13 triliun dan diprediksi bahwa di tahun 2022 mungkin Indonesia dalam industri e-commerce akan cukup signifikan mencapai 110 triliun. Ini prediksinya. Apa saja sebenarnya industri yang sudah terkait dengan e-commerce, di mana tentunya sisi fintech akan terus mendampingi dunia e-commerce. PayDollar saat ini sudah berinovasi dan terus mengembangkan industri e-commerce seiring dengan kemajuan teknologi dalam bidang QR, tokenization, sehingga user cukup nyaman menggunakan transaksinya. Terus juga kita juga punya teknologi Smart POS, and then juga yang saat ini yang sedang happening di dunia global adalah sisi dari biometrik. Jadi pengenalan biometrik lagi tidak hanya dari OTP tetapi juga dari salah satu bagian dari tubuh manusia yang digunakan sebagai identitas pengenal untuk masuk ke dalam website dari e-commerce tersebut. Berikutnya adalah 3D Secure versi 2.0. PayDollar saat ini sedang mencoba untuk bisa langsung menggunakan teknologi ini dan terus mengupgrade sisi keamanannya, dan saat ini sedang akan kita coba dan akan kita mulai, yaitu adalah 3D Secure untuk versi 2.0. Untuk develop dan inovasi selanjutnya adalah mungkin blockchain, big data, AI, ini yang penting juga, dan teknologi VR. Materi berikutnya adalah tantangan-tantangan apa saja yang sebenarnya yang perlu dihadapi oleh pelaku e-commerce. Tentu adalah yang penting saat ini adalah AI, di mana pola dan data bisa dianalisa oleh teknologi AI ini. Tetapi efek dari AI ini adalah tentu penggunaan seminimal mungkin tenaga kerja, sehingga hal-hal ini pengangguran, mungkin unemployment, mungkin semakin meningkat. Berikutnya tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku e-commerce adalah open interface. Semakin banyak pengguna yang masuk ke dalam website e-commerce karena menginginkan e-commerce pengguna melakukan transaksi, tentu hal yang harus dihadapi, yang harus kita ingat adalah security, resiko dari keamanan. Apakah memang website tersebut aman untuk melakukan transaksi pembayaran? Tentu ini juga yang akan dilihat oleh para pengguna. Apakah e-commerce tersebut nyaman, aman,
untuk bisa digunakan melakukan proses pembayaran. Karena semakin banyaknya pengguna yang masuk ke dalam website atau platform e-commerce, tentu pengumpulan data itu semakin banyak. Sehingga kemungkinan data privacy itu bisa jadi menjadi salah satu yang harus dipikirkan oleh pengusaha e-commerce. Data-data yang masuk ke dalam platform tersebut bisa dianggap sebagai privacy atau unprivacy. Berikutnya adalah terkait dengan semakin banyaknya data, tentu pengguna, para pengguna ataupun para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil data-data tersebut, sehingga penting diketahui oleh para pelaku industri e-commerce adalah KYC, Know Your Customer. Terus juga anti money laundry, di mana mungkin ini salah satu hal penting juga karena Indonesia termasuk dalam salah satu dari 16 negara yang high risk country. Sampai saat ini, prinsipal Visa dan Master masih melabel Indonesia sebagai salah satu negara yang tingkat resikonya tertinggi. Materi berikutnya adalah tantangan apa sih sebenarnya yang harus kita cermati. Ini adalah financial inclusion, di mana saat ini pemerintah Indonesia dan global ingin mengajak semua para rakyat Indonesia untuk bisa bersentuhan dengan produk-produk lembaga keuangan dan perbankan, di mana mungkin masih sebagian kecil sekali masyarakat yang mengetahui produk-produk perbankan yang sebenarnya bisa memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah security issue yang ada terjadi di global terkait dengan beberapa materi yang sebelumnya saya informasikan. Ini adalah PayPal, terus juga Facebook. Mungkin beberapa tahun terakhir kita ingat bagaimana data pengguna Facebook itu dimanfaatkan oleh kampanye Presiden Amerika. Ini juga menjadi trending topik beberapa tahun kemarin. Di bawahnya juga security terkait dengan Bitcoin dan Marriott. Semuanya setelah saya sampaikan, terima kasih. Semoga materi yang saya dan kami sampaikan dapat berguna. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lina atas presentasinya. Untuk para partisipan, sekiranya apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, untuk inquiries bisa di-emailkan ke alamat email sales@asiapay.co.id atau juga bisa langsung cek website kami di www.asiapay.co.id. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kali ini untuk webinar hari ini kami sudahi. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi untuk di lain kesempatan.